Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera, roh, jiwa, dan tubuh saudara, dan keluarga dan bisnis saudara diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dan sesungguhnya Tuhan berkata, harapan itu pasti ada bagi orang benar. Dan masa depanmu itu sesuatu yang pasti di dalam Dia. Nah, saya melanjutkan pesan dari hati Papa kita di surga, khususnya yang berkaitan dengan the season di mana kita sedang berada. Musim Christmas di mana kita sedang berada hari-hari ini. Tujuan utama mengapa Yesus datang, ya, salah satu tujuan yang paling penting yang kita harus tangkap mengapa Yesus lahir, mengapa Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyatakan seperti apakah Tuhan itu. Seperti apakah gambarnya Tuhan, sifat, karakter, dan seluruh tentang Tuhan itu. Pastinya Yesus datang tidak mendirikan sebuah agama baru. Apalagi mendirikan agama Kristen. Ingat, agama Kristen yang kita kenal hari ini di KTP kita, itu bukan ide datang dari Tuhan Yesus. Manusialah yang kemudian mengemas, membungkus Yesus menjadi tokoh agama Kristen atau pendiri agama Kristen. Tapi Yesus sendiri tidak pernah menyuruh, memberi perintah untuk kemudian mendirikan sebuah agama dengan nama Kristen seperti agama-agama yang ada di atas muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus juga tidak datang, Isa Al-Masih tidak datang juga untuk melanjutkan agama status quo yang sudah ada pada waktu itu. Di mana ketika Isa Al-Masih lahir, dia hidup dalam sebuah budaya agama, yaitu budaya agama Yahudi pada waktu itu. Nah, ini terbukti bahwa Isa Al-Masih tidak datang juga untuk melanjutkan budaya syariat agama Yahudi dengan dia sendiri melanggar aturan agama. Contoh, dia melanggar peraturan hari Sabat, ya, hari untuk ibadah. Sementara semua imam-imam orang-orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, itu Sabat Yahudi, umumnya itu hari Sabtu. Tapi Yesus, Isa Al-Masih justru pada hari Sabtu dia menyembuhkan orang sakit. Dia ke ladang, murid-muridnya memetik gandum ketika mereka lapar. Isa Al-Masih datang tidak, bukan sebagai tokoh agama juga, bukan sebagai imam ya, yang hidupnya setiap hari ada di tempat ibadah agama Yahudi atau sinagoga. Tidak. Isa Al-Masih datang secara sederhana. Yang pertama adalah ini. Dia datang untuk menunjukkan kepada dunia seperti apakah gambarnya Allah itu. Gambarnya Tuhan itu kayak apa sih? Makanya Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang kedua dikatakan bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan, dia adalah gambar wujud Allah secara jasmani. Isa Al-Masih adalah gambar wujud Allah secara fisik yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar, bahkan bisa diraba. Mengapa seperti ini? Karena manusia telah kehilangan gambarnya Tuhan ini. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa sehingga gambarnya Tuhan itu rusak dalam hidup manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan seperti apa. Karena Tuhan itu roh adanya. Tuhan kita itu ada dalam dimensi yang lain, bukan dimensi fisik yang jasmani yang kita bisa lihat. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang Christmas, kita bicara tentang kelahiran Isa Al-Masih, ini sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat atau rahasia intelek manusia. Bagaimana mungkin firman kalimatullah itu menjadi manusia? Bagaimana mungkin Tuhan itu menjadi manusia mengambil bentuk tubuh daging? Itu sebabnya Tuhan berkata, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. So, musim ini, hari ini, saya ingin katakan buat saudara, jemaat Tuhan, bahwa Isa Al-Masih itu adalah gambar wujud
Tuhan secara fisik, secara jasmani. Ketika saudara lihat Isa Al-Masih, lihat Yesus, saudara sudah lihat Tuhan. Karena Isa Al-Masih, firman Tuhan, dan Tuhan itu satu adanya. Nah, untuk ini tujuan yang paling utama. Dia memberitahu, memamerkan, mendemonstrasikan, menyatakan seperti apakah Tuhan itu yang adalah kasih dan penyayang seperti apa. Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang berkuasa seperti apa. Kita tidak bisa lihat itu. Dan tidak ada nabi-nabi lain yang bisa merepresentasikan siapa Tuhan itu secara penuh. Karena semua nabi-nabi pun telah jatuh dalam dosa. Kecuali satu, Isa Al-Masih. Karena dia lahir dari perawan Maria, Miriam. Dia lahir karena roh Allah, karena roh Tuhan. Bukan karena perbuatan atau bukan karena hubungan manusia, ya suami istri. Itu sebabnya Isa Al-Masih, Yesus Tuhan kita, dia adalah gambar wujud Allah yang sempurna secara fisik. Sehingga kalau kita lihat Yesus, kita lihat Tuhan. Kita ingin kenal Tuhan, kenalah Yesus Kristus. Pagi hari ini tujuan yang utama dan yang pertama. Kalau kamu sudah lihat Yesus, kamu lihat Bapa. Karena aku dan Bapa itu satu adanya. Nah, Tuhan ingin supaya hari ini ketika orang-orang dunia melihat kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga bisa berkata, kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Tuhan yang ada di dalam aku. Kamu lihat gambarnya Tuhan yang ada di dalam aku. Kamu lihat kasihnya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus merepresentasikan Tuhan yang kita sembah. Merepresentasikan Bapa di mana kita adalah anaknya. Sebagaimana anak, demikianlah bapaknya. Sebagaimana bapak, demikianlah anaknya. Jadi kalau saudara mengaku anaknya Tuhan, anak Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus, maka saudara harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Mencintai, mengasihi, berkorban, melayani sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Musim ini, yuk kita renungkan kembali. Setelah 1 tahun COVID ini, tidak mudah. Tapi apakah COVID ini membawa kita hari ini, hidup kita berubah, berkarakter semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita? Atau justru semakin jauh gambarnya Tuhan Yesus dalam hidup kita, semakin rusak? Ini sebuah pertanyaan, refleksi yang harus kita tanyakan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Sekali lagi nikmati season ini. It's a season of Jesus. Ini musimnya Yesus Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Bahwa Jesus is the reason for the season. Yesuslah alasan untuk Natal ini ada. Dialah fokus, dialah pusatnya. God bless you. Tuhan memberkati saudara.